ini ada lagi, Ustadz, ada penceramah yang mengatakan bahwa salaman sesudah sholat itu bid'ah. Salaman sesudah sholat bid'ah. Gini ya, tolonglah para penceramah, cobalah berhati-hati, jangan mudah membid'ahkan sesuatu. Salaman itu ibadah mahdhoh atau bukan mahdhoh? Ibadah murni seperti sholat, seperti puasa, seperti tawaf, atau bukan mahdhoh? Salaman itu ibadah bukan mahdhoh, bukan murni. Ibadah ya, tapi ibadah kemasyarakatan, pergaulan. Maka tidak bisa ditempeli bid'ah. Katakanlah kata mereka ini, sesudah sholat Nabi tidak pernah salaman. Iyalah, kalau tidak pernah salaman, apa lu itu lalu bid'ah? Itu di luar sholat. Gampangannya bar sholat miso-miso lo gak apa-apa. Ya kok gak apa-apa enggak ya? Ya tetap enggak oleh, tapi tidak terkait dengan bid'ah, tidak terkait dengan sholat. Jadi andai kata ada orang setelah sholat salaman, bagus. Tidak salaman, tidak apa-apa, tapi jangan dibid'ahkan. Kalau penjenengan setelah sholat salaman, ya salaman lah, tidak ada masalah. Cuma ya ojo-ojo salaman terus ngarep ngguri barang ngono. Salaman kiri terus kanan ngguri barang. Gak usah ya kiri kanan, ya 1 2 gitu aja. Rasanya memang juga tidak enak ya. Kita sholat bersama-sama, salam kiri kanan, kemudian gak salaman itu ya gak enak. Toh ini ada hadisnya, salaman itu ada hadisnya. Siapa yang ketemu saudara sama muslim kemudian salaman, maka dosanya rontok sampai mereka berpisah. Itu hadisnya sahih. Bahkan bahwa mereka mengatakan bid'ah itu karena dilakukan sesudah sholat. Kan sesudah sholat harusnya wirid. Iyalah, tidak apa-apa. Setelah sholat wirid juga tidak apa-apa. Kan itu juga wirid tuh. Salaman sambil wirid tuh. Toh hanya sekejap saja, tidak ada 1 detik atau tidak ada 2 detik ya. Mungkin 1 detik ada plek biasa gitu. Jadi andai kata ada yang ngajak salaman, salamilah. Ojo lalu bid'ah, jangan. Nanti tukaran itu. Jadi kalau ada yang ngatong salaman, ya sudah salaman aja. Tapi kalau tidak ada yang ngatong, ya tidak apa-apa, tidak salaman. Tapi sekali lagi saya berharap demi keutuhan umat Islam, demi kerukunan umat Islam, jangan gampang-gampang apa yang dilakukan umat Islam itu lalu dibid'ahkan. Sebelum sholat, oh bagus, di sini ada kebiasaan kadang-kadang ada yang salaman sebelum sholat, boleh. Gak salaman, gak apa-apa, sebenarnya gak jotosan aja, ya, gak jotosan. Baik, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman, kanan dan kiri, boleh tidak? Boleh tidak? Yang boleh angkat tangan, yang tidak boleh angkat tangan. Yang wallahu a'lam, nggak usah angkat tangan. Karena waktu kita mau habis di sini. Lihat sini. Untuk menentukan boleh dan tidak, tadi kaidahnya. Lihat, ini sederhana. Cuman satu bagian dari kalimat. Tapi maknanya dalam. Boleh dan tidak. Jangan asal bicara ini boleh, ini tidak. Anda tidak boleh menghukumi sesuatu di syariat kecuali memahami ketentuannya. Apa landasannya? Mana dalilnya untuk menentukan boleh? Anda tidak paham dalil, jangan bicara hukum. Kata Imam Malik, Anda hafal 100.000 hadis tapi tidak memahami isinya, jangan bicarakan tentang hukumnya. Apalagi Anda yang tidak hafal hadis baru tahu terjemahannya, tiba-tiba memberikan hukum pada orang lain, itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Nah, bagaimana menentukannya? Apa dalilnya? Tayyib. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan dari Nabi SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah 2 orang muslim bertemu dimanapun kapanpun. Catat kalimat itu, dimanapun kapanpun. Mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kantor, mau di rumah, kapanpun dalam kondisi yang dibenarkan. Mau setelah sholat, mau di luar sholat, yang dibenarkan. Karena di dalam sholat gak mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar, mustahil. Dalam kondisi yang dibenarkan, ba'da salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Di luar masjid, fayatasafahani, tiba-tiba keduanya bersalaman, salaman. Ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Maka diampuni dosa-dosa yang pernah melekat pada keduanya. Pada keduanya. Ini pernah membicarakan keburukan pada orang ini pernah berprasangka yang tidak baik, tiba-tiba salaman. Tapi salamannya menggunakan tasafah. Dari kata safaha, sesuatu yang lapang hatinya. Jadi ketika bersalaman itu ada kelapangan dalam hati.
Masya Allah, salaman. Maafkan Pak ya, kalau selama ini ada yang khilaf, saya juga sama. Jadi lapang suasana hati. Itu begitu belum lepas ini, digugurkan dosa-dosa yang pernah melekat di antara keduanya. Ingat kalimatnya itu tajam, bukan salaman biasa. Kalau cuman begini, satu nengok ke barat, satu ke timur, masyriq wal maghrib, nambah dosa. Apa kabar? Baik. Satu dosa, yang ini dosa. Jadi begitu Anda salaman, fayatasafahani, lapang hati, ghufirallahu ma qabla an yatafarraqa, turun ampunan Allah pada keduanya sebelum dia berpisah. Begitu berpisah, sudah tidak membawa dosa di antara keduanya. Baik, sekarang persoalannya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba salaman, tek kanan, tek kiri. Dalilnya ada yang tadi. Karena hadis tadi tidak membatasi. Mau ba'da sholat, mau di luar masjid, mau jadi dari sholat, yang penting salaman. Boleh tidak? Boleh kalau bicara dalil, itu boleh. Cuman persoalannya, contoh tidak ada. Kaidah mengatakan kalau tidak ada contoh, ya tidak ada masalah. Yang penting ada dalil. Karena patokannya dalil ada. Karena tidak setiap kesempatan Nabi mencontohkan itu, dalilnya ada. Tapi kaidah mengatakan, kalau dalil plus contoh bertemu dalil tanpa contoh, maka dahulukan dalil plus contoh dan akhirkan dalil tanpa contoh. Paham? Jadi begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, anda zikir terlebih dahulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selesai. Assalamualaikum akhi, assalamualaikum akhi. Masya Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Makanya Nabi selesai salat, beliau bersalaman. Sahabat mengejarnya. Ada Anas mengejar Nabi, ada sebagian mengejar Nabi, salaman mengejar Nabi SAW. Hadisnya sahih, bahkan di Al-Bukhari. Paham ya? Jadi tidak ada masalah teman-teman sekalian, tapi kita paham fikih prioritas. Kecuali ada orang yang belum paham, tiba-tiba Anda sedang berzikir astagfirullah, astagfirullah, tiba-tiba tangannya begini kepada Anda. Anda sedang berzikir, tangan sahabat Anda diulurkan kepada Anda seperti ini. Assalamualaikum. Mana hukumnya? Menjawab dulu salaman atau Anda kemudian meneruskan zikirnya? Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullah. Hati-hati. Setiap penghormatan pada seseorang, maka kaidahnya menjawab penghormatan itu wajib hukumnya, didahulukan dibandingkan meneruskan sunnah yang dilakukan. Menyampaikan salam sunnah, menjawab salam wajib hukumnya. An-Nisa ayat 86. Fa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha wa radduha. Jika Anda diberikan penghormatan dalam bentuk salam kalimat, atau dalam bentuk ekspresi, atau dalam bentuk gestur, maka wajib Anda meresponnya dengan yang lebih baik daripadanya. Dengan kalimat assalamualaikum, jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan sunnah, menjawab wajib hukumnya. Maka dalam keadaan Anda berzikir, ada orang menyodorkan tangan, respon tangannya. Waalaikumsalam. Zikir, astagfirullah. Astagfirullah. Merespon plus ada nilai dakwah di dalamnya. Paham ya? Berjabat tangan dianjurkan tatkala kita bertemu dengan seorang muslim kapan saja. Saya sering berjabat tangan dengan jamaah saya di masjid. Tapi ketika saya masuk, assalamualaikum, saya jabat tangan. Dan mereka sudah terbiasa dengan saya. Karena setiap saya masuk masjid, saya jabat tangan dengan mereka. Ya. Demikian juga kalau kita setelah sholat, kita tadi belum ketemu dengan orang ini, boleh kita, misalnya kita masbuk, kita ketemu dengan dia, setelah sholat, kita boleh jabat tangan dengan dia karena hukumnya kita baru ketemu. Tapi kalau sebelumnya sudah kita ketemu, sudah jabat tangan, maka setelah sholat tidak disyariatkan jabat tangan. Ya. Kenapa? Karena jabat tangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat. Bukan suatu perkara duniawi. Ya. Kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa. Tapi itu bukan perkara agama yang kita yakini. Saya buka HP, apakah saya merasa buka HP dapat pahala? Enggak. Setelah sholat saya pergi ke WC, saya merasa dapat pahala? Tidak. Tetapi yang jadi masalah tatkala seorang setelah sholat, mereka kemudian mengadakan ritual khusus seperti bersolawat dan juga berjabat-jabat tangan, imamnya berdiri semuanya muter, ini yang jadi masalah. Dianggap sebagai suatu syariat khusus rangkaian setelah sholat. Dan itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka saya tidak bisa bayangkan seandainya ritual ini dikerjakan di Masjid Nabawi ya, atau di Masjidil Haram, imamnya nunggu sampai kapan baru bisa pulang ya. Orang semua putar sholawat kemudian. Maka para ulama mengatakan kalau kita lagi setelah sholat ada orang salam sama kita, kita salami, nggak ada masalah. Tapi kita nggak usah mulai. Sunnahnya kita masuk masjid kita salamin. Nggak usah nunggu setelah
sholat. Tapi kalau ada orang setelah sholat salami kita nggak ada masalah. Ya, cuma kita khawatir saja itu menjadi suatu tradisi sehingga kalau ada yang tidak salaman dianggap wah ini nggak beradab, itu jadi masalah. Padahal namanya sholat, setelah sholat seorang boleh pergi. Terkadang ritual setelah sholat itu lebih lama daripada sholatnya, itu jadi masalah. Sholatnya 5 menit, ritualnya 10 menit. Orang punya keperluan, orang punya kebutuhan. Maka saya ulangi, kalau kita habis sholat, sunnahnya adalah kita sebelum sholat, kita ketemu orang, salaman. Kecuali tadi orang kita masbuk, belum ketemu dia, kita boleh salaman. Karena hukumnya kalau ketemu kita bersalaman. Tapi kalau sudah kita salaman, sebelumnya sudah salaman, setelah sholat ya sudah kita sibuk berzikir. Ya. Akhirnya banyak orang berkreasi, ya. Habis sholat kemudian salaman, taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma sholli, berdiri, salatullah, berkeliling. Akhirnya repot juga ya. Ya saya bilang ya itulah masyarakat melakukan demikian, tapi kita tidak ikut-ikutan. Tapi kalau mereka salami kita, kita salam ya, nggak ada masalah.